Makanya kami sampai heran, bagaimana kalian bisa lanjut sampai ke atas dengan situasi kabut setebal itu. Siapa yang nuntun kalian? Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendaki bernama Tiar dan kedua temannya ketika mendaki dalam jumlah ganjil di Gunung Arjuna via Tretes, di mana selama perjalanan mereka selalu diganggu oleh makhluk gaib, seperti bertemu pocong yang tingginya lebih tinggi dari pohon, dan bahkan sudah tidak tahu lagi mana manusia asli dan bukan yang membuat mereka menangis dan ketakutan selama pendakian. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Sekitar bulan Oktober 2017, Tiar memutuskan untuk cuti kerja selama seminggu demi meregangkan sejenak tubuhnya dari padatnya jadwal kerjaan. Kebetulan saat itu, Tiar mendapatkan tawaran mendaki dari teman lamanya. Tiar rasa semuanya seperti pas saja gitu. Dia terimalah tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan segalanya. Uang, keperluan yang dibawa, dan yang paling penting adalah kondisi tubuhnya harus fit. Tak lupa dia minta izin ke orang tuanya supaya selamat selama perjalanan mendaki. Tiar rasa semuanya sudah dalam situasi aman terkendali. Hingga tibalah di hari Tiar dan kedua temannya berangkat mendaki. Tiar sadar kalau mereka dalam posisi ganjil. Memang di beberapa gunung diberlakukan larangan mendaki dalam jumlah ganjil. Tapi Tiar tidak berpikir, apakah di semua gunung memiliki larangan yang sama? Pikir Tiar, toh selama perjalanan pasti akan bertemu dengan pendaki yang ganjil. Dan kalau digabung pasti pas genap. Semoga saja begitu. Mereka mendaki Arjuna via Tretes. Dari Malang, Tiar naik sepeda motor menuju ke Tretes Pandan. Karena mereka bertiga janjian ketemu langsung di depan base camp. Perjalanan sekitar 1,5 jam. Tibalah Tiar pas di depan base camp yang lokasinya tak jauh dari Hotel Tanjung. Di sana Tiar juga sudah bertemu dengan dua temannya. Saat itu masih sekitar pukul 9:30. Dan Tiar juga teman-temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Kemungkinan mereka bertiga baru mendaki setelah azan asar. Beristirahatlah mereka sejenak di base camp sambil ngobrol-ngobrol. Entah kenapa hari itu sepi, tak seperti biasanya. Mungkin karena sepi, Tiar lama-lama jenuh dan meminta agar mereka secepatnya melakukan pendakian siang itu supaya bisa ngecamp sebelum matahari terbenam. Dua temannya pun setuju. Setelah semua urusan selesai, berangkatlah mereka mendaki Gunung Arjuna. Dari base camp menuju pos pertama, alhamdulillah masih baik-baik saja. Perjalanan mereka tempuh sekitar 30 menit untuk tiba di Pet Bocor. Dari Pet Bocor, 3 orang sekawan ini memutuskan untuk istirahat sejenak sambil minum. Barulah setelah itu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 2. Medan perjalanan menuju Kop-Kopan ini mulai sedikit menanjak serta areanya bebatuan. Sambil setengah ngos-ngosan, mereka terus berjalan sekitar 3,5 jam perjalanan. Soalnya lama-kelamaan, medannya itu mulai terasa juga. Tak terasa, sudah sekitar jam setengah 5 sore. Sebenarnya Tiar meminta supaya mereka ngecamp aja di Kop-Kopan. Tapi Ardi dan Hendy meminta supaya mereka ngecampnya di Sabana aja. Ya mungkin karena lokasinya luas, dan setelah itu view-nya lebih bagus daripada di Kop-Kopan. Berhubung kalau kita naik gunung itu perlu yang namanya solidaritas dan kekompakan, ya udahlah, Tiar ngalah. Dia ikut kemauan temannya, walaupun dia sendiri tahu kalau untuk tiba di Sabana itu, setidaknya masih membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan lagi. Sedangkan saat itu hari sudah sore. Berjalanlah mereka menuju ke pos 3, dan disinilah awal mula perjalanan horor yang dialami oleh 3 sekawan ini. Tiar sendiri tidak tahu apakah kejadian horor yang dialami ada kaitannya dengan keputusan mereka untuk mendaki dalam jumlah ganjil. Pasalnya, saat setengah perjalanan menuju ke pondokan, tahu-tahu awan kabut itu mulai datang.
Untung bukan awan kabut yang tebal, jadi perjalanan mereka masih bisa ditempuh dengan senter yang terpasang di kepala mereka masing-masing. Walau mereka tetap harus berhati-hati dalam melangkah, karena jarak pandangnya masih minim sekali. Cuma mereka tetap lanjut berjalan dan tidak ingin stuck di posisi itu. Sambil harap-harap cemas, Ardi yang ada di posisi paling depan berinisiatif untuk melakukan perhitungan untuk memastikan kalau mereka tetap utuh bertiga. Mulailah 3 orang ini berhitung. 1. Ardi. 2. Hendy. 3. Tiar. Akan tetapi setelah Tiar teriak angka 3, tahu-tahu di belakang Tiar ada suara laki-laki yang teriak angka 4. Kaget Tiar di situ. Tapi dia memberikan komando ke teman-temannya untuk tetap terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Apa berhenti sampai di angka 4? Kagak, Wak. Terus berlanjut. Ada suara perempuan yang berteriak angka 5. Lalu ada suara laki-laki yang berteriak angka 6. Dan terakhir ada perempuan yang teriak angka 8. Anehnya angka 7 gak disebut. Makin panik Tiar di situ. Tiar ngeliat Hendy dan Ardi mulai nampak gusar di depan. Dengan suara setengah teriak, Tiar bilang, "Woi Rek, jangan lupa berdoa dan zikir ya." Entah direspon atau enggak sama kawan-kawannya. Yang penting Tiar sudah mengingatkan. Dia lihat jam tangannya, ternyata tak terasa sudah jam 6 sore. Tiar ngomong sendiri, "Waduh, pondokan kayaknya masih jauh nih." Tahu-tahu ada yang nyautin dari belakang, "Iya mas, masih jauh." Seketika keringat dingin mengucur deras dari tubuh Tiar waktu itu. Kakinya seperti sudah tidak kuat lagi dibuat berjalan, alias sudah lemas, gegara mendengar suara laki-laki yang ada di belakangnya. Dalam hati Tiar berdoa supaya kabut ini segera menghilang dan mereka dapat kembali melihat jalan dengan jelas. Dan benar dong, Allah kabulkan doa Tiar malam itu. Seketika kabut itu tiba-tiba sirna hilang dan untuk sejenak Tiar merasa lega. Tapi Tiar masih mendengar suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya, terus mengikuti dirinya. Bingung Tiar di situ. Langkah kakinya itu bukan hanya ada satu, melainkan ada banyak sekali di belakang. Di tengah-tengah perjalanan itu, Hendy gak sengaja noleh ke belakang karena dia ingin nawarin Tiar rokok. Tapi mata Hendy tahu-tahu terbelalak saat melihat apa yang ada di belakang Tiar. Spontan Tiar langsung menutup mulut Hendy yang mau berteriak. Dan secepat mungkin membalikan badan Hendy sambil berbisik, "Terus jalan Hen, jangan noleh lagi ke belakang dan jangan berkomentar apa-apa. Semoga kita semuanya secepatnya tiba di pondokan. Insya Allah semuanya aman." Hendy hanya merespon dengan anggukan kepala. Tiar dapat merasakan dengan jelas getaran tubuh Hendy karena saking takutnya. Hingga tak terasa, tibalah mereka di pos 3 sekitar jam 10 malam. Baru mau berhenti melangkah, ada suara yang berbisik di telinga kanan Tiar. "Terima kasih mas, kita pamit dulu." Refleks Tiar langsung noleh ke belakang. Samar-samar, Tiar melihat ada 4 pendaki yang berjalan ke arah lain. Tetapi wujudnya lama-kelamaan memudar, bak seperti asap hilang begitu saja. Langsung jatuh ke tanah Tiar setelah melihat penampakan itu. Lemes semua tubuhnya dan jantungnya waktu itu berdetak lebih cepat. Sampai-sampai Tiar sedikit kesusahan mengatur nafas dan beruntung kedua sahabatnya bisa segera mungkin menolongnya. Lalu Tiar ngomong, "Kita harus cepat sampai Sabana sebelum makin malam. Bahaya." Pernyataan Tiar juga disetujui sama kedua temannya, apalagi Hendy. Saat itu Hendy masih belum cerita perihal apa yang dia lihat. Soalnya Pak Mali, kita cerita sesuatu tentang apa yang terjadi di situ. Tapi kitanya masih berada di tempat itu. Tiar pun juga tidak melihat dengan jelas rupa keempat pendaki misterius yang bersama mereka malam itu. Yang dia lihat hanyalah perawakan tubuh belakang mereka saja. Setelah minum dan istirahat sebentar, ketiga sekawan ini kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dengan harapan segera sampai dan bisa ngecamp terus istirahat. Mereka bertiga, terutama Ardi dan Hendy sudah mengeluh pundaknya capek. Sebelum tiba di Sabana, 3 sekawan ini melewati sebuah lembah yang dikenal dengan Lembah Kidang. Seketika tak ada yang aneh dengan lembah ini. Sebenarnya sangat indah kalau pagi sore. Berhubung ini sudah malam hari dan cahaya bulan tidak terlalu bersinar terang, jadi keindahannya tidak terlalu nampak. Tetapi ada satu titik yang membuat 3 sekawan ini sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk lari sekencang mungkin. Masalahnya, mereka melihat sebuah pocong dengan wujud yang sangat hancur.
Awalnya sih gak kelihatan jelas kalau itu pocong. Soalnya mereka bertiga itu awalnya justru melihat ada 5 ekor kijang dengan wujud yang aneh. Tanduk dari kijang itu berwarna emas dan menyala dalam kegelapan. Walau alam juga, mereka sendiri ngeliat itu juga kaget. Gak tahu kalau di lembah itu masih ada kijangnya. Dulu di lembah itu memang terkenal banyak kijang liarnya. Berhubung makin banyak yang berburu, dan perlahan-lahan kijang di lembah itu sirna atau hilang satu-satu. Akhirnya di lembah itu sudah tidak nampak kijang berkeliaran di sana. Dan akhirnya lembah itu dinamai dengan limbah kidang. Tapi nggak ada kijangnya sama sekali. Mereka yang nggak tahu juga antara beneran udah nggak ada atau sebenarnya masih ada tapi sembunyi. Anehnya kok bentuk tanduknya berbeda, tidak sama seperti tanduk kijang pada umumnya. Mereka sempat kepikiran kalau itu merupakan kijang jelmaan. Cuma lagi-lagi keanehan terjadi kepada mereka. Sudah tahu ada yang aneh dengan kijang itu dan bukannya pergi, yang ada tubuh mereka malah dibuat seolah tidak berpikir untuk pergi. Dan justru sibuk mengamati kijang-kijang aneh tersebut. Tak lama kemudian kijang-kijang itu berlari ke segala arah sambil meninggalkan suara yang seolah-olah kijang-kijang itu sedang ketakutan saat melihat sesuatu. Benar aja dong. Tahu-tahu tak lama kemudian muncul seperti pocong tinggi banget. Bahkan tingginya melebihi pohon-pohon yang ada di lembah itu. Pertama-tama mereka bertiga tidak melihat dengan jelas karena posisinya jauh dari sekitar situ dan gelap gulita. Semakin sosok itu melompat maju dan lama-kelamaan wujud dari sosok itu mulai kelihatan jelas. Wajahnya hancur seperti kena luka bakar. Epiknya saat sosok itu keluar dari area pepohonan, tahu-tahu ada banyak sekali jumlah pocong-pocong kecil dengan wujud yang hampir mirip. Dan jumlahnya banyak sekali. Mereka bertiga yang melihat dari kejauhan, tahu-tahu nge-freeze. Antara saking takutnya atau sesuatu yang lain. Tiar dan teman-temannya juga tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tahu-tahu tubuh mereka kaku aja gitu, gak bisa digerakin sama sekali. Saat pocong-pocong itu mulai setengah mendekat, 3 sekawan ini langsung berpikir keras agar supaya bisa bergerak kembali. Beruntungnya mereka berhasil bergerak dan langsung berlari menyusuri jalan supaya secepat mungkin tiba di sabana. Pas jam 12 malam, mereka pun tiba di sabana. Secepat mungkin mereka menggelar tenda dan langsung beristirahat. Sekitar hampir mendekati tengah malam, mereka pun selesai dan langsung masuk ke tenda untuk istirahat. Ada perasaan lega, takut dan panik. Takut sewaya-waya. Sosok pocong-pocong tadi tahu di mana posisi mereka ngecamp. Langsung mereka pun tidur dan melupakan kejadian-kejadian aneh malam itu. Sekitar jam 3 subuh, Hendy ini keluar tenda karena dia kebelet buang air kecil. Dia bangunin 2 temannya ini, malah susah sekali bangun. Ya udah deh, Hendy buang air kecil sendirian. Sambil membasahi tangan, Hendy berjalan menembus dinginnya angin malam itu. Suasana sekitar nampak hening dan sepi. Tak ada pendaki lain di situ selain hanya mereka bertiga. Sebenarnya Hendy sedikit takut, tapi dia tetap memberanikan diri daripada terkencing di celana. Sambil mengamati yang ada di sekitarnya, Hendy ini mendengar ada suara aneh yang bergerak dari salah satu pohon. Pohon itu terletak paling ujung. Entah kenapa, perasaan Hendy tergugah untuk berjalan ke arah pohon itu. Seolah dia penasaran, ada apa sih di sana? Hendy masih terus berjalan menghampiri sumber suara tersebut, sedangkan suara gresek-gresek itu masih terdengar. Semakin dia mendekat, suara itu semakin jelas terdengar. Panik sebenarnya Hendy, akan tetapi langkah kakinya seolah tidak bisa disuruh diam. Kini posisi Hendy kian makin dekat dengan pohon itu. Campur aduk perasaan yang ada di dalam Hendy. Karena kurang beberapa langkah lagi, Hendy sebenarnya sudah bisa menjangkau pohonnya. Benar saja, pas Hendy memegang pohon itu dan spontan melihat ke belakang pohonnya, ternyata di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tetapi Hendy melihat ada bekas dedaunan yang seperti disapu ke segala arah oleh seseorang. Pasalnya, hanya daun-daun yang ada di belakang pohon itu doang yang berantakan dan yang lainnya biasa aja. Gak tahu gimana, Hendy pada saat itu sudah benar-benar tidak bisa menahan lagi rasa kebeletnya. Kencinglah Hendy di balik pohon itu. Pas lagi enak-enak kencing, tahu-tahu di pohon itu muncul sebuah wajah yang hancur banget. Bola mata sebelah kanannya seolah hampir terlepas. Wajah itu tidak memiliki hidung dan penampakannya persis seperti korban yang haus terbakar. Serem banget. Hendy yang tidak bisa menahan teriakannya. Akhirnya teriaklah dia, terus berlari sambil ketakutan.
Sampai-sampai dia menjatuhkan senternya, membuatnya harus berlari di tengah sabana dalam kondisi gelap. Sepanjang dia berlari, Hendy tak ada hentinya teriak dan menangis. Tiba-tiba Hendy berlari sambil melihat ke belakang, tidak fokus dengan apa yang di depannya. Tahu-tahu seperti menabrak seseorang. Saking kerasnya tabrakan Hendy dengan pemilik tubuh ini, membuat Hendy terjatuh di tanah. Suara Hendy tak lagi teriak minta tolong, melainkan terfokus dengan tubuh yang dia tabrak. Hendy mengamati dari bawah, dan dia melihat ada sepasang kaki yang memakai sepatu gunung. Perlahan-lahan Hendy melihat kalau sosok itu juga memakai celana kain selutut penuh saku, serta memakai flanel kotak-kotak biru hitam yang didobel dengan jaket angin berwarna abu-abu tua, dan ada label Konsina di sebelah kiri bagian dada. Akan tetapi ketika mata Hendy semakin melihat ke atas, hingga berhasil melihat wajahnya, Hendy terkejut bukan main. Masalahnya sosok yang dia lihat subuh itu adalah sosok pria yang dia lihat selama perjalanan yang berdiri di belakang Tiar tadi. Yang membuat Hendy terkejut itu justru wujud dari si sosok ini, hingga berhasil membuat Hendy pingsan di tengah-tengah sabana waktu subuh. Tiar dan Ardi yang kebangun gara-gara mendengar suara teriakan Hendy, tapi tahu-tahu suara Hendy tidak terdengar lagi. Mereka mulai panik. Mereka buru langsung keluar tenda dan mulai menyusuri sabana, sembari teriak memanggil nama Hendy. Sayangnya tidak ada sautan sama sekali. Dengan berteman senter kecil yang tersisa, mereka terus berjalan berdua. Tak terasa kaki Ardi tiba-tiba tersandung sesuatu dan hampir membuatnya terjatuh. Pas Ardi senter ke bawah, ternyata di situ ada sepatu mendaki yang entah milik siapa. Anehnya sepatu itu kotor dan hampir setengah rusak, serta ada bekas goresan yang robek. Selain itu juga ada beberapa bercak darah yang mengering di bagian belakang kakinya. Waktu Ardi menyorotkan senternya ke bagian bawah sekitar sepatu tersebut, barulah di situ Ardi menemukan tubuh Hendy yang pingsan seorang diri. Buru-buru mereka angkat tubuh Hendy dan mereka bawa kembali menuju tenda, membuat Ardi lupa dengan sebuah sepatu aneh temuannya tadi, yang tentunya entah milik siapa. Bukan milik salah satu dari mereka bertiga juga. Ardi sendiri saat kita konfirmasi juga tidak bisa memastikan apa sepatu itu masih di situ atau ada yang ambil, karena saat itu Ardi tidak membawanya dan hanya dibiarkan pada tempatnya setelah dia amati sejenak. Hendy yang perlahan-lahan mulai sadar tiba-tiba menjadi ketakutan dan bersikeras untuk minta turun. Ardi dan Tiar coba bertanya alasan Hendy minta turun itu kenapa, tapi Hendy tidak bisa menjawab sama sekali dan hanya sibuk memasak dua temannya itu untuk turun saja. Dia rasa Hendy mulai terlihat aneh. Tiar dan Ardi pun coba memaklumi hal tersebut. Kedua orang ini langsung mengajak Hendy untuk beristirahat kembali. Setidaknya menunggu sampai matahari terbit. Nanti keputusan kedua akan ditentukan kembali. Mau turun atau tetap melakukan pendakian sampai ke puncak. Ya udahlah, mereka pun akhirnya tidur kembali. Baru juga merem, tahu-tahu mereka mendengar suara gelak tawa dan suara orang mengobrol dari luar tenda. Harap-harap cemas sebenarnya mereka saat itu. Tapi Tiar memberanikan diri keluar tenda untuk melihat ada apa di luar situ. Waktu Tiar keluar tenda, ternyata dia melihat ada beberapa pendaki yang seperti baru datang. Pendaki-pendaki ini melihat ke arah Tiar dengan pandangan yang aneh. Soalnya Tiar tahu-tahu keluar tenda sambil ngos-ngosan. Di saat mereka semua sedang beristirahat, di sekitar tenda mereka, salah satu pendaki yang baru datang ini bertanya, "Ada apa mas?" Tiar yang merasa kalau itu beneran manusia, akhirnya bernapas dengan lega dan menangis. Dibarengi dengan keluarnya kedua temannya Tiar dari dalam tenda. Makin heran pendaki-pendaki ini melihat mereka bertiga. Dan sepertinya orang-orang ini paham dengan apa yang terjadi kepada mereka bertiga. "Sudah mas, jangan nangis. Besok kalau mendaki jangan ganjil lagi ya. Sudah kesini aja, ayo ngopi bareng," ucap salah satu pendaki laki-laki lainnya. Akhirnya, Ardi, Tiar dan Hendy join ngopi bareng 4 pendaki ini. Hendy di situ melihat, kok seperti nggak asing sama wajah pendaki-pendaki ini. Terutama seorang laki-laki yang menawari mereka ngopi bareng. Mungkin sepintas, Hendy pernah lihat di mana gitu saat mendaki ke gunung lain. Makanya wajah mereka kok familiar sekali. Ya udah tuh, mereka ngopi-ngopi sambil ngobrol seru banget. Membuat 3 sekawan ini lupa sama ketakutan yang mereka alami. Saking asiknya mereka bertiga ini gak fokus sama keanehan dari 4 pendaki yang baru datang ini. Masalahnya mereka tidak menggelar tenda satupun untuk istirahat. Bahkan 4 pendaki ini hanya membawa tas kecil doang, seolah tidak ada persiapan untuk ngecamp. Cuma 3 sekawan ini awalnya belum sadar karena saking asiknya obrolan mereka. Tak lama kemudian,
Tiga sekawan ini mendadak jadi ngantuk banget. Padahal udah minum kopi segelas sampai habis. Dan saat itu juga sudah 4 jam subuh. Yang lebih aneh lagi, mereka itu langsung ketiduran di tempat. Semacam kayak kena obat bius gitu. Langsung tidur dan terlelap gitu aja. Bangun pun hari sudah siang, sekitar jam 3 sore. Ada 8 pendaki yang baru tiba di Lembah Kidang. Dan melihat mereka bertiga, tidur tergeletak di tengah-tengah Lembah Kidang. Malah sampai dikira mabuk. Dan bahkan ada yang mengira mereka sudah meninggal dunia. Nggak taunya cuman ketiduran biasa. Saat dibangunkan sama salah satu pendaki, tiga sekawan ini malah lebih bingung lagi. Seingat mereka malam itu sedang ngopi sama pendaki itu di dekat tenda mereka. Tapi kok ini posisi mereka malah bergeser jauh dari tenda. Tenda mereka sama Lembah Kidang ini jaraknya lumayan jauh loh. Yang membuat lebih epik lagi adalah ketika mereka kembali ke tenda, tidak mendapati ada tenda siapapun di sana selain tenda milik mereka. Merasa ada yang aneh dengan tiga sekawan ini, akhirnya ke-8 pendaki yang baru sampai meminta mereka untuk bersih-bersih dan mengajak mereka untuk makan bersama. Soalnya 8 pendaki ini sudah paham apa yang dialami sama tiga sekawan ini. Salah satunya dari mereka yang bernama Mas Doni berpesan, besok-besok kalau naik gunung lagi dan ketemu sama pendaki lain, jangan lupa lihat bibirnya ada lekukannya kayak kita apa tidak. Kalau tidak, berarti tandanya itu makhluk halus. Ucapnya sembari menggelar tenda di samping tenda tiga sekawan ini. Barulah di situ Hendy menyadari bahwa keanehan yang dia lihat semalam itu benar. Soalnya 4 pendaki semalam adalah pendaki-pendaki yang dia lihat saat perjalanan menuju ke pondokan yang berdiri tepat di belakang Tiar. Hanya saja dengan wujud yang berbeda. Kalau semalam berwujud manusia, tapi yang pertama kali Hendy lihat itu wujudnya serem banget. Wajahnya pucat, matanya hitam, kulitnya keabu-abuan, mulut dan giginya hitam, serta banyak sekali urat-urat yang keluar dari wajah sosok mereka. Dan yang paling serem adalah semacam tulisan aksara Jawa yang entah apa bacanya, yang tertulis di jidat mereka. Hendy paling melihat jelas itu di wujud sosok laki-laki yang saat itu berdiri tepat di belakang Tiar. Dari situlah mereka akhirnya menerima tawaran pendaki yang baru datang itu untuk join bareng. Tujuannya sih supaya ada yang melindungi dan menemani mereka andai sosok pendaki-pendaki misterius itu datang kembali. Semenjak bertemu dengan 8 pendaki ini, mereka bertiga entah kenapa merasa safety dan tidak lagi mendapat gangguan yang aneh-aneh lagi. Bahkan keesokan paginya, mereka mendaki bersama sampai puncak dan sempat foto-foto bersama juga. Puas foto-foto di puncak, mereka semua putuskan untuk turun dan beristirahat di tenda masing-masing. Hingga sekitar jam 7 malam, tiga sekawan ini bangun karena lapar dan berniat untuk bikin mie di luar tenda. Tapi tiga sekawan ini merasa aneh karena mereka tidak mendengar ada suara satupun di luar tenda mereka. Pikir mereka, apa para pendaki itu masih tidur ya? Ya udah deh, keluarlah mereka sambil membawa sejumlah peralatan untuk membuat mie instan. Baru juga keluar tenda, tiga sekawan ini dibuat melongo bukan main. Masalahnya tenda milik 8 orang pendaki ini tahu-tahu udah nggak ada, tidak berbekas sama sekali, hilang gitu aja tanpa jejak. Awalnya mereka berpikir, apa 8 pendaki tadi turun duluan ya? Tapi kok nggak barengin mereka? Padahal sudah janjian sejak kemarin sore. Pikiran mereka sudah kemana-mana dan berasa juga ingin cepat-cepat pulang aja jadinya. Mereka coba tenang dan mulai membuat mie instan. Seketika Ardi teringat ucapan Mas Doni yang mengatakan kalau mereka disuruh melihat lekukan di bibirnya. Kalau nggak ada lekukan, tandanya tiang halus. Sedangkan mereka bertiga baru sadar kalau Mas Doni dan teman-temannya sendiri tidak punya lekukan di bibir mereka. Entah kenapa mereka baru tersadar saat itu. Mungkin bisa jadi waktu itu suasananya terlalu asik dan membuat tiga sekawan ini tidak menyadari hal tersebut. Terus Tiar mengambil ponselnya dan melihat foto-foto yang mereka jepret saat berada di puncak tadi pagi. Lemes mereka saat melihat foto itu. Ternyata selama di puncak, mereka itu hanya bertiga. Foto yang harusnya ada pendaki-pendaki itu, tahu-tahu mereka sama sekali tidak tertangkap di gambar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah foto mereka bertiga saat di puncak dan difoto sama Mas Doni. Andai kalau Mas Doni dan teman-temannya adalah tiang halus, lalu yang jepret foto mereka itu siapa? Gara-gara memikirkan hal itu, tiga sekawan ini langsung masuk lagi ke tenda saat mie mereka sudah siap. Rasanya tangan mereka tremor sampai nggak kuat mengangkat sendok yang mereka pegang karena saking takutnya.
Hendy dan Ardi tiba-tiba meneteskan air mata. Tiar bingung dan mencoba menenangkan dengan cara mengajak dua temannya ini untuk berdoa bersama supaya mereka selalu diberi keselamatan dan bisa segera turun. Soalnya konsumsi mereka juga sudah habis, karena sebenarnya hari ini sudah jadwal mereka untuk turun ke bawah. Tapi karena kejadian tidak terduga, mereka bertiga harus bermalam lagi di situ. Sampai keesokan paginya mereka putuskan untuk turun. Waktu sedang makan, sambil ditemani perasaan harap-harap cemas, dari luar tenda ada suara babak-babak teriak memanggil nama mereka. Lalu ada seperti cahaya senter disorotkan ke arah tenda mereka. Salah satu bapak-bapak itu tanya, "Mas, kalian bertiga aman di dalam tenda? Ini kita mas, pihak keamanan." Mendengar itu, Tiar, Hendy dan Ardi langsung keluar tenda, menghampiri bapak-bapak ini sambil menangis. Malu sih sebenarnya, udah tua kok nangis. Tapi apalah daya, kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini terlalu takut untuk mereka hadapi bertiga. Akhirnya setelah selesai makan, mereka bertiga langsung dibantu berkemas dan diajak turun malam itu juga. Karena harusnya malam itu mereka sudah dijadwalkan tiba di base camp, tapi kok gak kunjung datang. Makanya bapak-bapak ini pergi naik ke atas untuk mencari tiga sekawan ini. Soalnya feeling bapak ini gak enak, takutnya mereka dibuat nyaman stay di gunung dengan sosok-sosok misterius. Sehingga terjadilah kejadian-kejadian orang hilang dan lain-lain. Karena biasanya kerap terjadi seperti itu. Bahkan tiga sekawan ini saat turun gunung, aslinya juga masih parno sama bapak ini. Takutnya bapak ini sama seperti pendaki yang selama ini mereka jumpai selama di gunung. Terus salah seorang bapak ngomong gini ke tiga sekawan yang sedang khawatir. "Tenang mas, kita manusia kok, bukan tiang halus." Di situ seketika, sekujur tubuh tiga sekawan ini merinding sejadi-jadinya. Mereka tidak merespon apa-apa dan hanya bersikir dalam hati. Sampai kurang lebih 7-8 perjalanan turun, tibalah mereka di base camp. Saat itu masih dini hari dan mereka diminta untuk istirahat dulu di base camp sambil disuguhi teh hangat. Barulah di situ, tiga sekawan ini tanya soal pendaki-pendaki yang naik di tenggang waktu mereka masih di atas gunung. Ternyata bapak ini bilang kalau tidak ada pendaki yang naik sampai ke Lembah Kidang. Rata-rata mereka dari pos 3 Kop-Kopan langsung turun lantaran kabut tebal tiba-tiba datang. Akhirnya para pendaki lainnya memutuskan ngecamp sementara di Pet Bocor. Bahkan ada yang sudah balik dan ada yang masih bertahan sembari menunggu kabut hilang. Rencananya besok pagi mereka baru lanjut. Makanya kami sampai heran, bagaimana kalian bisa lanjut sampai ke atas dengan situasi kabut setebal itu? Siapa yang nuntun kalian? Tiga sekawan ini seketika shock dan tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari bapak ini. Mereka pun lalu diajak ke rumah salah satu porter dan disuruh istirahat di sana. Setidaknya itu sedikit bisa menghibur hati mereka yang sedang menghadapi segala keanehan selama mendaki kemarin. Sebenarnya hal itu bukan kali pertama bagi Tiar. Soalnya Tiar pernah solo hiking dan itu jauh lebih wow daripada waktu itu. Akan tetapi pengalaman ini merupakan kali pertama kedua teman Tiar yang baru pertama mendaki Gunung Arjuno. Soalnya Ardi dan Hendy sama sekali belum pernah mendaki di Arjuno. Sekali mendaki justru mendapat pengalaman tidak terlupakan seperti waktu itu. Keesokan paginya setelah sarapan, tiga sekawan ini akhirnya pamit pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah selamat selama perjalanan pulang. Itulah pengalaman Tiar, Hendy dan Ardi saat mendaki Gunung Arjuno. Dari cerita ini, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik sebagai pembelajaran dan bermanfaat untuk semua orang yang mendengarnya. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa langsung menghubungi kami melalui DM Instagram atau email yang tertera di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel lain kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.